Suara Muslim, the best religious radio network. Alhamdulillah mitra Muslim. Malam hari ini senang sekali saya Dani Rahmati yang bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Ada juga rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, Suara Muslim Batu dan mitra Muslim. Malam hari ini juga turut menyaksikan kami dari YouTube Suara Muslim TV dan juga bisa turut Anda simak melalui radio streaming dimanapun saja berada. Insya Allah mitra Muslim kita akan lanjutkan menjaga ginjal sehat ya mitra Muslim, dan tentunya topik yang sangat penting bagi kesehatan kita mitra Muslim, ginjal sehat, karena ginjal memiliki peran vital dalam menyaring racun dari tubuh kita mitra Muslim. Ada sebuah data mitra Muslim ya, sekitar 10% populasi dunia menderita penyakit ginjal kronis. Nah, penyakit ginjal ini seringkali tidak menunjukkan gejala di awal, namun dapat berujung pada kondisi yang serius. Nah, gimana mitra Muslim menjaga kesehatan ginjal di malam hari ini kita akan lanjutkan bersama guru kita, dan telah hadir ya, ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care ya, yang telah hadir di studio malam ini. Assalamualaikum Ustadz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz di malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan Ustadz tentang menjaga kesehatan ginjal bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tentang menjaga ginjal sehat, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabin. Semoga kelak kita mendapatkan sahabatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi mitra Muslim yang sekarang lagi sehat, lagi sakit, dicoba dengan sakit oleh Allah, semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya dan sehat seperti semula. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi mitra Muslim yang sekarang terkendala biaya untuk pengobatan, semoga diberikan rezeki yang halal, mereka melimpah dan melimpah ruah oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pada minggu yang kemarin ya, saya sudah menyampaikan data tentang jumlah penderita gagal ginjal yang sudah lonjakannya 7 kali lipat dari itu ya. Jadi ini kebetulan ada berita yang lagi ngetren lagi Mas minggu ini. Jadi minggu ini bagi peserta BPJS yang PIB itu yang untuk dikhususkan untuk orang yang fakir miskin atau untuk orang yang yang tidak mampu, itu istilahnya kayak disuruh daftar ulang lagi. Dinonaktifkan sementara. Ya, dinonaktifkan Jadi mulai kemarin ramainya mulai hari Senin Hari Senin itu mulai ramai. Jadi peserta BPJS yang untuk gagal ginjal itu seharusnya kan mereka sudah cuci darah ya, banyak ditolak sama pihak rumah sakit karena keanggotanya dinonaktifkan. Kebetulan kan kalau kemarin saya sempat baca karena memang BPJS ini kan macamnya banyak ada yang untuk yang PP ini kalau nggak salah itu di bawahnya dari Kemensos ya. Jadi untuk fakir miskin dan itu dikelola oleh Kemensos, tapi memang kayaknya nggak tepat sasaran. Jadi karena mungkin nggak tepat sasaran itu akhirnya kayak di reschedule ulang ya. Jadi kayak di reschedule ulang, aspeknya yang pasien yang gagal ginjal kan memang nggak bisa ditunda sehari 2 hari aja sudah bermasalah kan kan akhirnya nggak bisa melakukan cuci darah kan. Makanya kemarin tuh sempat ada komplain sampai 100 orang lebih yang nggak bisa cuci darah gitu kan. Gitu. Memang saya pernah membaca juga, memang ini kan juga pernah ya saya baca itu juga artis pun sekarang pakai yang BPJS PIB. Karena apa Ustaz? Karena memang gratis kan? Kebutuhan. Iya memang. Memang kalau misalnya nggak ditanggung mahal Ustaz kayak gitu. Mahal Mas. Jadi kalau sekali berapa sekali cuci darah 800.000 sampai 5 juta. Oh, satu kali. Dan seseorang itu biasanya sampai berapa kali? Tergantung, ada yang 3 kali seminggu. Seminggu 3 kali? Ada yang 2 kali, 1 kali. Jadi kalau gajinya UMR itu hanya untuk bertahan 2 minggu. Itu hanya untuk mencuci darah aja. Jadi makanya mitra Muslim yang sekarang dikasih sehat, yang sekarang sudah usia 40, saya pesan hati-hati karena kalau udah bicara tentang organ ginjal itu mahal banget Ibu. Itu adalah pertahanan kita terakhir. Ibarat itu kayak penjaga gawang
jaga gawang. Kalau itu sampai jebol, rusak, udah kita nggak tahu deh. Yaitu solusinya adalah biasanya kalau di medis adalah cuci darah. Oke, tapi kalau di kita di Tibu Nabawi adalah perbaiki ginjalnya. Bisa, insya Allah bisa. Tapi sama, pengobatannya juga mahal. Makanya kan gitu kan, saya sering ngomong, hati-hati karena pengobatan untuk organ-organ tubuh kita itu enggak murah, mahal. Jadi yang sehat-sehat sekarang itu tolong dijaga banget. Iya. Perilaku terutama pola makan, pola hidupnya, pola pikirnya itu dijaga. Nanti kalau udah sakit, aduh, nggak bisa biayanya, bener. Jadi Iya. jangan sekarang itu kita leha-leha. Oh, Mhm. masih di cover BPJS. Oh, Iya. masih di cover. Kalau ada kejadian seperti ini kan sebenarnya adalah introspeksi buat kita nih. Mhm. Kalau misalkan kayak gini kejadian ini tidak di cover BPJS, apa yang kita lakukan? Nggak ada Ustaz. Nggak ada kan? Iya, Iya kan? iya, Pertanyaan itu apa yang dilakukan? menderita Ustaz. Iya. Makanya karena kalau udah gagal ginjal, seharusnya darah itu harus dibuang ya. Darah kotor kan harus dibuang ya. Karena sisa metabolisme itu harus dibuang. Karena ginjalnya sudah tidak mampu, sudah tidak sehat lagi, makanya nggak bisa dibuang. Makanya kalau orang udah gagal ginjal, Mas, biasanya nggak bisa kencing. Nah itu kan akhirnya balik lagi ke tubuh kita. Makanya kalau nggak secepatnya dikeluarkan, apa namanya yang terjadi adalah kematian. Gitu. Jadi makanya kalau apakah cuci darah menyelesaikan? Tidak menyelesaikan terus semuanya. Karena cuci darahnya sebagai membantu untuk mengeluarkan toksin yang memang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal Iya. kita. Lah, di Tibu Nabawi kita fokus pada organnya, perbaiki organnya. Jadi makanya kalau cuci darah itu membantu nggih, membantu. Tapi tetap selama proses membantu ini ginjalnya diperbaiki dengan dikasih Iya. nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh ginjal kita supaya sehat. Bisa, bisa. Dan itu ada obatnya, ada. Tergantung sekarang pertanyaannya, mau nggak diperbaiki, mau nggak berubah. Makanya sering saya sampaikan di podcast ini, sebaik apapun obat, semahal apapun obat, jika kita tidak mengimbangi dengan perilaku yang sehat, percuma. Makanya saya sering ngomong, sering saya sampaikan lebih baik disimpan uangnya. Ya kan? Karena pengobatan itu kalau udah bicara tentang kesehatan itu nggih, makanya sering saya sampaikan bahwa rutin kan kita cek tiap bulan minimal Iya. adalah 4 sekawan ya, asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah. Itu fungsinya apa? Untuk mencegah. Yang jadi masalah adalah orang-orang di Indonesia kebanyakan takut tidak mau ngecek tentang kesehatannya, tapi perilakunya tidak dirubah. Yang jadi masalah adalah tambah parah, ya kan. Biasanya penyakitnya kalau sudah stadium lanjut baru mereka teriak-teriak. Itu udah kalau bahasa Jawanya udah kasep kan. Tapi masih bisa diperbaiki, bisa. Itu kan. Jadi jangan teriak gini ya, kalau kesehatan itu jangan ngimpi bahwa kita yakin sehat dengan Iya. sendirinya. Semakin parah iya, tapi kalau saya sendiri tidak. Karena apa? Itu berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari. Makanya tadi saya bilang, kalau perilaku kita tidak dirubah, sebagus apapun obat, semahal apapun obat, tidak akan efek. Efeknya nanti akan balik diobati, diobati. Tidak ada titik temunya. Nanti efeknya adalah kalau kebanyakan minum obat, jangka panjangnya adalah kena ginjalnya lagi. Jadi ginjalnya sudah ngos-ngosan, ketambahan obat-obat lagi, tambah ngos-ngosan, tambah parah. Itu. Jadi itu ya. Jadi mitra muslim. Cuman ini saya nggak tahu nggih, kemarin kan di Surabaya itu apakah ini di-cover semua oleh Pemkot karena saya pernah dengar itu kalau yang warga Surabaya yang berKTP Surabaya itu kan gratis biayanya. Apakah yang BPJS PIB ini di-cover termasuk di-cover sama Kemensos atau sudah di-cover sama dari Pemkot Surabaya. Tapi kalau misalnya di-cover sama Pemkot Surabaya, alhamdulillah. Jadi masih bisa sehat, masih bisa bernapas itulah gitu ya. Kalau nggak bisa di-cover ya sudah. Itu makanya ini adalah sebuah pelajaran buat kita, buat pelajarannya sekarang sudah sakit stadium 4 dan 5 dan sebagainya nggih, stadium 4 dan 5, ini adalah pelajaran jangan menggantungkan BPJS. Kalau ada kejadian seperti ini, apa yang terjadi? Ya pasti kelimpungan. Nggih, jadi karena untuk mengeluarkan sekali cuci darah itu adalah 800 sampai 5 juta tergantung dari layanan rumah sakitnya. Kalau dari pasien saya itu ada sampai 30 juta per bulan, Mas.
30 juta per Iya. bulan. Jadi itu gaji UMR berapa kali itu? Iya Allah, 1 tahun Ustaz. Oke, jadi itu jadi data-data itu yang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu Mitra Muslim yang sekarang sudah kemarin ilmunya sudah saya sampaikan semua. Jadi untuk melihat untuk melihat sekarang kita masuk kategorinya sudah masuk stadium berapa, secepatnya sudah mulai pencegahan, Jadi kalau kemarin ngecek fungsi ginjalnya sudah diinformasikan. Jadi sekarang tinggal dimasukkan datanya, usianya berapa, berat badannya berapa, kadar kreatinnya berapa, nanti ketemunya berapa, ya sudah, kalau sudah masuk stadium berapa, nah langsung sudah mulai waspada. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebentar lagi nanti akan saya sampaikan cara pencegahannya. Jadi pencegahannya berikut dengan obat-obatan herbalnya, Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi pada saat kita setelah mencapai usia ini, kalau sudah mencapai sudah tahu stadium dari ginjalnya, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah sudah pernah 1400 tahun lalu, Iya. Rasulullah sudah sudah pernah menyampaikan lewat hadisnya bahwa kita disuruh apa, Mas Dani? Nggih. Kira-kira apa? Apa Ustaz? Yang Untuk mencegah salah satu penyakit ginjal, nggih. Rasulullah sudah pernah menyampaikannya Oh, nggih. 1400 tahun lalu. Kayaknya yang sudah saya lakukan Ustaz, bekam kayaknya. Betul, Oh benar Ustaz. betul, bekam. Hubungannya apa Ustaz? Bekam dengan ginjal? Ada Ustaz? Ada hubungannya banget. Jadi banyak hadis ya. Nanti Mitra Muslim bisa cek di Google, macam banyak hadis. Salah satu sampai ini malaikat itu pun menyerukan umat Rasulullah untuk berbekam. Itu sampai malaikat, Jadi Rasulullah juga menyerukan, malaikat pun juga menyerukan. Itu adalah salah satu oleh-oleh Rasulullah pada saat Isra Mi'raj. Iya. Jadi pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah menyampaikan selain dapat perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu, perintah yang lainnya adalah berbekam. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3479, Rasulullah bersabda, tidaklah aku melewati sekelompok malaikat pada malam aku di Isra Mi'rajkan, kecuali mereka berkata, wahai Muhammad, suruhlah umatmu berbekam. Nah, itu Jadi itu hadisnya. Hadis yang lain adalah Rasulullah di bekam itu ada kesembuhan. Barang siapa berbekam pada hari ke-17 1921 Hijriah, maka ia akan sembuh dari segala macam penyakit. Itu diriwayatkan oleh Sahih Sunan Abu Dawud nomor 2732 karya Imam Al-Albani. Jadi apa hubungannya bekam dengan gagal ginjal? Kembali lagi, Jadi pada podcast sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa tubuh kita yang memegang peran penting adalah ginjal. Jadi setelah kita makan itu menjadi darah. Jadi darah kita di tubuh kita itu ada darah. Jadi darah yang diproses oleh ginjal kita tiap hari berapa Mas Denny, kurang lebih sekitar 150 liter Ustaz. Sekitar itu per hari. Jadi ginjal tidak pernah berhenti untuk menyaring kotoran-kotoran dari darah kita. Jadi makanya saya sering menyinggung darah itu seperti oli motor persis. Jadi Mitra Muslim oli motor. Jadi kalau dipakai terus tiap hari semakin pekat, semakin kental, semakin kotor. Jadi kalau darahnya tidak pernah dikeluarkan, tidak pernah didetok, tidak pernah diganti, yang terjadi apa kira-kira? Mesinnya awet apa rusak? Rusak Ustaz. Ya sama seperti manusia. Kekuatan manusia itu di ginjal, Jadi yang menyaring sisa metabolisme dari darah, yang menyaring darah kotor itu adalah ginjal. Jadi kalau ginjalnya tidak pernah didetok, tidak pernah dikeluarkan, yang terjadi adalah ginjal semakin payah, semakin rusak. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa menurut penelitian dari World Kidney Day (ORG) bahwa setelah menginjak usia 40 tahun fungsi ginjal turun 1% per tahun. Jadi tinggal ngitung aja sekarang kalau kita usia sekitar 70, berapa persen sekarang kita? Ya itu. Makanya karena fungsi ginjalnya yang sudah menurun itu, Rasulullah bersabda, berbekamlah, bantulah ginjalmu dengan cara berbekam untuk membantu mengeluarkan kotoran-kotoran yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal kita dengan cara dikeluarkan lewat bekam. Itu.
Nggih. Jadi di situ teknik untuk bagaimana gini, mungkin gini nggih. Apakah hanya bekam aja Ustaz gitu kan ya. Jadi, yang saya tahu proses detox itu ada 4 nggih, ada kalau yang dianjurkan Rasul adalah bekam nggih, Iya. yang bekam, ada juga yang kedua adalah fasdu. Mungkin ada mitra muslim yang sekarang sudah, donor darah lanjutkan, bagus juga. Yang keempat adalah, apa namanya, bisa terapi lintah. Jadi kalau Mhm. terapi lintah itu sama-sama mengeluarkan darah, tapi itu baik juga bagi, pasien yang sakit tiroid nggih, sakit tiroid, sakit yang untuk yang penyakit, diabetes gangren itu yang sudah borok itu, Mhm mhm. bisa juga untuk, pasien-pasien kena stroke. Nggih, itu dulu Mas Dani, Nggih. nggih. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Didom. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan Mitra Muslim dan mengundang Mitra Muslim untuk mendiskusikan di malam hari ini seputar kesehatan bisa ditanyakan, tidak hanya ginjal Mitra Muslim ya, di 031 56245555. Pertanyaan dari YouTube kami akan bacakan termasuk WA selepas periwara berikut ini kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Terima kasih Mitra Muslim, Majelis Ilmu malam hari ini masih bersama Anda, ada Ustadz Ahmad Didom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Anda juga boleh untuk bisa mengunjungi di Instagramnya Tibun Nabawi Holistic Care, Mitra Muslim. Anda bisa simak, ada banyak informasi termasuk bagaimana caranya nanti bisa berkonsultasi dengan Ustadz ya. Nanti atau mau ke sana juga boleh, satu hari sebelumnya Mitra Muslim bisa reservasi terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah berkomentar dari channel YouTube Suara Muslim TV, Mbak Kartika, Bunda Afia Salamah, kemudian ada akun Amalia
Ibu Leni juga terima kasih. Kemudian juga Ibu Yati dari Malang dan juga Mitra Muslim dimanapun saja berada. Ada penelpon dulu saat kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Saya Bu Zaitun Bu di Zaitun Waru. nggih, dari Waru. Nggih, Nggih, silakan nggih. Ibu. Mau tanya Pak Ustadz, Nggih. saya ini sakit diabetes tapi sudah kena di mata. Hmm. Lalu saya sering bekam, tapi yang membekam itu cowok Pak Ustadz. Oke. Nah, saya ini kepingin yang membekam itu cewek. Hmm. Gitu. Dan yang bisa datang ke rumah. Nggih. Gitu. Mau minta tolong Pak Ustadz. Minta tolong kalau ada yang membekam tapi wanita Pak Ustadz. Iya. Gitu. Terus yang saya tanyakan tadi, kalau yang membekam cowok itu dosa apa enggak ya Pak Ustadz? Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Bu Zaitun Ustaz. Bu Zaitun nggih. Jadi kena apa namanya? Kena matanya nggih gini. Bu Zaitun Rumaya Waru. Usia berapa ini? Enggak tahu ya. 50-an Hipertensi nggih. Jadi hipertensi mungkin kena glaukoma Ibu. Jadi kalau untuk bekam Ibu, bekam sama tatok punggung itu sebaiknya yang terapis adalah sesuai dari gendernya dari pasien. Jadi kan itu kan buka-buka aurat Iya. nggih. Jadi sebaiknya Bu cari terapisnya yang kalau perempuan ya perempuan. Jadi jangan berlain jenis, itu haram hukumnya Ibu. Jadi nanti kalau Ibu ngersake untuk terapisnya perempuan silakan WA kami, nanti isi biodata, nanti akan kami kirimkan terapis wanita ke tempatnya Ibu. Oke. Oke. Nggih ke 0877 56 9-nya 3 kali 337. Nggih. Oke. Nggih, jadi kalau hipertensi Bu, kalau hipertensi ini biasanya nggih biasanya kebanyakan makanan yang gurih-gurih. Jadi makanan yang mengandung garam-garam sudah mulai dikurangi. Jadi itu efeknya nanti kalau terus dilakukan tidak dikendalikan, efeknya adalah bisa terjadi stroke. Jadi dengan adanya Ibu kalau sudah merutinkan bekam, insya Allah sesuai dengan janji Rasulullah, insya Allah nanti akan sembuh dengan sendirinya. Nggih, tetap dirutinkan nggih. Jadi bukan sekali bekam nanti setahun lagi baru bekam sembuh, nggak bisa seperti itu karena ginjal kita itu kerjanya tiap detik Ibu. Jadi kalau ginjal kita sudah mulai bermasalah, maka dibantu dengan cara bekam untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita. Manfaat bekam apa? Manfaat bekam banyak nggih. Jadi manfaat bekam antara lain adalah satu nggih. Pertama adalah membuang racun dalam tubuh kita. Yang kedua adalah menurunkan tekanan darah. Yang selanjutnya mencegah tumor dan kanker, melancarkan peredaran darah kita. Selanjutnya juga adalah meningkatkan imunitas tubuh kita. Juga bisa sebagai untuk menyembuhkan penyakit kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, sakit kepala dan sebagainya. Jadi manfaatnya banyak. Makanya di Rasulullah itu bersabda di bekam ada kesembuhan. Jadi seperti itu. Jadi kalau di Rasulullah aja 1400 tahun lalu sudah menyarankan kita seperti itu. Berarti kita wajib mengikutinya Rasulullah. Jadi kalau dulu Rasulullah Bu nggak ada chicken nugget Bu, nggak ada sosis, nggak ada seblak juga Mas Dani. Seblak ini Pak. Jadi iya, justru itu organik semua. Zaman dulu aja sudah Rasulullah sudah sudah menganjurkan kita umatnya untuk berbekam. Apalagi zaman sekarang gitu kan. Jadi itu. Jadi makanya kalau umatnya Rasulullah sekarang umurnya nggak sampai 63, sudah umur 6 tahun sudah gagal ginjal ya karena perilaku tidak sehatnya sudah dilakukan secara berlebih. Yang terjadi adalah organnya rusak sebelum waktunya. Jadi terusin aja nanti kalau Ibu butuh terapis yang wanita, silakan isi biodata, nanti akan kirimkan terapisnya ke tempatnya Ibu. Makasih Ibu Zaitun, nanti kami konfirmasikan atau bisa WA ke Suara Muslim untuk mendapatkan nomor Ustadz Nildom ya, Tibu Nabawi Holistic Care. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa? Bisa dikeraskan Ibu suaranya? Ibu Husnul Ilah. Ibu Husnul dari Surabaya. Ya. Silakan. Gimana Bu Husnul? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah stroke. Ya. Gejala stroke itu saya ngeblak gitu dari pegang pintu terus ngeblak jadi stroke kena ke sebelah kanan. Terus
Saya ini kemarin kesakitan sebelah kiri itu karena osteoporosis. Sebelumnya memang sudah osteoporosis kaki kanan saya itu disedot apa sama dokter. Terus sekarang ini yang kemarin yang kemarin tuh kena osteoporosis sebelah kiri, kena tangan saya ini ruwet ke semua cepat-cepat itu. Terus saya punya asam urat, kolesterol, pernah gula, cuma sudah berapa tahun yang lalu itu opname. Ini kira-kira saya harus, sebetulnya saya dulu tuh pernah bekam, Iya. tapi nggak rutin. Setelah tua ini di atas 50, 60, 70 ini belum pernah bekam. Kira-kira kalau bekam gimana ya Ustaz? Nggih. Saya pengen kayak ibu yang tadi itu. Saya kan udah stok di rumah. Nggih. Usianya berapa, Ibu? Bisa didatengin nggak Nggih. Ibu? Bu Husnul, nggih. Perman. Ya, Yuswanya berapa usianya? sekarang 71. 71. 71. Oke, Ibu nanti Satu lebih lah. Karena 55 saya lahirnya. Nggih. Nggih, sampun Yang Bu Husnul? Ya itu aja. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nggih. Mas. Nggih, jadi Ibu stroke nggih. Jadi kalau dilihat dari ceritanya tadi karena faktor usia juga. Yang kedua, beliau ini kayaknya tidak pernah melakukan bekam sekali, jarang sekali kayaknya Iya. nggih. Jadi memang kalau sudah usia 40 ke atas itu mewajibkan diri untuk detox nggih. Jadi mewajibkan diri. Jadi bukan atas baru sakit baru berobat. Kalau udah baru sakit berobat ya nanti efeknya kayak gini nih sudah parah baru berobat kan. Jadi Ibu nanti kalau butuh ini nanti hubungi ini nggih 087756993337 nanti akan kami kirimkan terapis yang ke tempatnya Ibu namanya home visit. Jadi kalau misalkan tidak bisa datang ke tempat kami memberikan layanan untuk visit ke pasien-pasien yang memang tidak bisa datang karena faktor fisik atau terkendala dari penyakit yang memang sudah nggak bisa diajak untuk jalan-jalan nggih gitu. Nggih. Nggih. Baik, berikutnya Ibu ada yang tadi bertanya Ustaz dari Lawang, Ibu Diah menyebutkan apakah pasien cuci darah itu bisa memperpanjang umur Ustaz jika sudah menjalani kedua cara itu, apakah harus dijalani bisa mungkin maksudnya cuci darah kemudian dikomben dengan tibu nabawi Ustaz, apakah bisa nanti sembuh katanya Ustaz? Nggih. Bu Diah nggih, insya Allah Bu Diah. Jadi yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Itu yang pertama nggih. Jadi bukan manusia nggih. Jadi yang bukan Ustadz Nidom yang menyembuhkan, kita cuma ikhtiar aja nggih. Jadi yang menyembuhkan semua adalah Allah. Kita tugas mana adalah ikhtiar untuk mencari kesembuhan nggih. Yang kedua siapa? Pasien. Jadi pasien sendiri. Jadi makanya kalau sudah tahu ilmunya, sudah tahu caranya, tapi pasien tidak mau menjalankan ya berarti kembali ke pasien. Jadi di situ. Jadi bisa Ibu. Jadi kalau memang sudah kondisi parah, memang membutuhkan membutuhkan. Jadi tekniknya gini nggih. Tekniknya adalah karena kondisinya yang sudah ginjalnya sudah tidak mampu untuk membuang racun, maka adalah pertolongan pertama adalah dengan cara dicuci darah. Okay. Sebenarnya ada juga kita tekniknya untuk bisa dipasdu dibekam. Tapi kalau kondisinya memang sudah parah banget ya dan itu bekam sama pasdu memang sudah tidak mempan, maksudnya tidak mampu untuk pertolongan pertama ya, memang kita harus wajib dicuci darah. Okay. Tapi selama proses cuci darah tersebut kita diimbangi dengan cara memperbaiki fungsi ginjalnya. Jadi ginjalnya diperbaiki perlahan-lahan dengan cara dikasih nutrisi dan perilaku yang tidak sehat sudah mulai diperbaiki. Jadi gitu. Jadi adalah pengobatannya tetap dilakukan, perbaikan dari fungsi ginjalnya juga dilakukan. Jadi dua-duanya jalan. Jadi nanti kalau sudah ginjalnya sehat, jadi kayak cuci darah sudah harus berhenti semua. Jadi makanya kalau ada orang yang masih pakai obat, ya berarti tidak sehat, gitu kan. Jadi obat-obatan itu fungsinya hanya membantu, terapi itu hanya membantu. Tapi kalau sudah sehat, perilaku kita, pola makan kita dijaga, pola hidup kita, tidur kita, olahraga kita juga harus dijaga. Yang terpenting juga ada perilaku pikiran kita. Karena yang bisa nyembuhin apa? Kembali lagi ke kita. Jadi kalau kita berpikiran bahwa saya sembuh, insya Allah dibantu sama Allah sembuh. Jadi Allah itu berkehendak sesuai prasangka hambanya. Kalau kita bilang, aduh sakit ya sakit beneran. Tapi kalau bilang, insya Allah saya sembuh.
Bismillah saya sembuh. Insya Allah dibantu Allah untuk kesembuhannya. Oke, itu. Iya. Baik, ada yang bertanya lanjutannya sebelum nanti penelpon tadi sempat masuk kemudian terputus Ustaz. Apakah benar jika tensi rendah itu nggak boleh bekam Ustaz? Dan yang kedua, bekam itu disarankan apakah ada spesifik hari kemudian kondisi malam atau siang atau pagi Ustaz? Oke. Jadi tensi rendah kalau di bawah 100 ya, oke. Jadi intinya itu kalau tensinya di bawah 100 tidak dianjurkan. Sebenarnya masih bisa dianjurkan dengan catatan tidak anemia, oke. Tidak anemia nanti dilihat dari kelopak mata yang bagian bawah, oke. Kelopak mata yang bawah dicek. Nanti kalau memang wajahnya itu kelopak matanya itu agak pucat gitu, itu tidak disarankan. Sudah tensinya di bawah 100, matanya pucat, itu berarti anemia tidak dianjurkan untuk dibekam. Oke. Itu. Oke. Terus tadi itu apa pertanyaan kedua? Waktunya malam, pagi atau Tidak Tidak ada ada di ini, sini. tidak ada di Rasulullah, tidak ada ini ya. Cuman waktunya adalah tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Nanti untuk penanggalan Maseinya ngikutin Mamon. Jadi itu ada puncak-puncaknya di mana darah di permukaan kulit itu yang dianjurkan Rasulullah. Tapi untuk hari biasa bisa boleh, enggak apa-apa. boleh juga? Ya. Oke. Terima kasih Bu yang sudah bergabung dan malam hari ini tadi sempat ada yang telepon dan terima kasih sudah berkomentar Bu Suyati, Pak Sunadi juga terima kasih, ada Ibu Din dari Suara Muslim Batu, Ibu Sri Wahyuni juga terima kasih, Bu Fatimatuz Zahra juga terima kasih dan kita jeda dulu Ustaz, nanti insya Allah kita akan sambung pada sesi terakhir, kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Dan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Segmen terakhir Mitra Muslim di malam hari ini Majelis Ilmu dan kerjasama dengan Tibun Nabawi Holistic Care ada Ustadz Ahmad Nidom. Silakan bisa di follow Instagramnya di Tibun Nabawi Holistic Care dan masih sama saya Deni Rahmati Mitra Muslim ya. Penelpon di 031 56 24 555. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Ana, silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak Ustadz, di cuaca yang seperti ini nggak menentu ya. Nggih. Apa pencegahannya supaya nggak kena panas atau pilek itu, kena flu, supaya nggak kena itu, apa pencegahannya Pak Ustadz, gimana? Kemudian yang kedua, kalau sudah kena flu, apa herbalnya Pak Ustadz? Nggih. Saya mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hampir semua kena Ustadz, batuk, pilek, panas. Nggih. Monggo Ustadz. Nggih, sebentar Bu nggih. Ini saya ngulang lagi nggih. Jadi untuk obat-obat batuk, jadi obat batuk sudah pernah saya sering sampaikan. Jadi Iya. kalau obat batuk untuk yang air alami nggih, nanti rutinkan buat jeruk nipis sama kencur sama kecap perbandingan 1/1. 1/1 nggih. Udah itu aja, nanti diminum insya Allah sembuh. Nggih. Nggih, pencegahannya apa? Ya minum minuman ya, karena kondisi cuaca seperti ini ya, kalau sudah dingin ya jangan minum yang dingin-dingin. Jadi terus kalau ada yang sakit batuk ya harus mulai ini ya pakai masker dan sebagainya. Itu aja pencegahannya. Nggih, jadi obat-obatnya itu nggih, kencur, jeruk nipis sama kecap, udah itu dicampur 1/1, nanti diminum insya Allah sembuh. Nggih, seizin Iya. Allah. Nggih. Amin, amin. Baik. Berikutnya yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Kartika silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan Mbak Kartika. Assalamualaikum Ustadz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, gini, untuk yang orang yang cuci darah itu, apakah itu dari awal mulanya itu dari penyakit degeneratif ya Ustadz ya, terus langsung komplikasinya itu ke ginjal ataukah itu, ataukah memang udah dari awal itu udah ginjalnya udah rusak ya, karena mungkin pola hidupnya, pola makannya, atau gimana Ustadz? Yang pertama. Yang kedua, untuk penyakit liver itu apakah bisa menyebabkan kematian ya Ustadz? Soalnya ada cucunya marbot di masjid saya itu masih bayi Ustadz. Nggih. Itu sampai kuning, terus muntah-muntah Ustadz, akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Aku akhirnya meninggal dunia Ustadz. Nah itu pencerahannya. Terus yang ketiga Ustadz, satu lagi. Banyak banget ini. Bekam itu, saya sudah pernah bekam Ustadz. Nah saya kan udah pernah bekam. Terus ini apakah perlu dirutinkan lagi ya Ustadz untuk bekamnya Ustadz ya? Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang ketiga kayaknya umum Ustadz tadi sudah dijawab nggih. 1 sama 2 Ustadz. Nggih, ginjal. Penyakit degeneratif, rusaknya organ tubuh seiring berjalannya usia. Jadi penyakit itu tidak, istilah kalau bahasa Jawa itu ujuk-ujuk muncul. Penyakit kerusakan, penyakit parah, kronis dan sebagainya tidak muncul secara tiba-tiba. Semua berproses dari dari perilaku kita yang tidak sehat. Jadi kalau yang sudah usia 40 itu memang secara kodratullah memang fungsi organ tubuh sudah mulai melemah Tapi sekarang kan penyakit kayak gagal ginjal dan sebagainya itu kan sekarang tidak, kecenderungan sudah mengarah pada anak-anak. Karena apa? Perilakunya sudah dirusak dengan pola makan yang tidak sehat. Ya, yang dibutuhkan oleh ginjal apa? Air. Jadi untuk bisa menyaring, membuang sisa metabolisme darah itu, dia butuh air 2 liter. Suka tidak suka, haus tidak haus, kita wajib minum air 2 liter. Yang terjadi di masyarakat apa? Minum air kagak, yang diminum adalah minuman berwarna-warni, minuman yang bersoda-soda, minuman yang energi dan sebagainya. Itu yang mempercepat kerusakan. Makanya kalau sekarang penyakit degeneratif itu tidak hanya menyasar orang tua. Kalau orang tua memang sudah kodrat, faktor usia memang menurun 1% per tahun. Tapi sekarang yang terjadi dari datanya BPJS tahun 2023 itu 1,5 juta pasien yang gagal ginjal itu sekarang sudah mengarah ke anak-anak. Jadi di situ, jadi penyebab pertama perilaku yang tidak sehat. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah
membatasi atau mengawasi anak-anak supaya tetap sehat. Jadi kalau sudah kita mau sehat ya harus dirubah perilakunya. Itu yang pertama. Yang pertama ya. Yang kedua adalah liver. Liver itu adalah dia fungsinya adalah mendetok racun secara alami dalam tubuh kita. Jadi seluruh racun dalam tubuh kita didetok oleh liver atau hati, nanti dibuang lewat urin sama BAB. Jadi kerjanya jam berapa? Jam 23 sampai jam 3 pagi. Jadi kalau anak-anak ini sudah sakit liver, ini harus dicek ulang Mbak Kartika nggih. Nanti kalau ada rekam medisnya bisa di-share ke kami apakah ini livernya disebabkan karena perilaku pola makan atau faktor genetik turunan dari orang tua. Sudah lahir sudah ada kerusakan. Jadi kalau semua ada step-stepnya. Pertama adalah penyakit kuning, penyakit fatty liver, nanti hepatitis, fibrosis hati, yang terakhir adalah kanker hati. Jadi semua ada step-stepnya. Tapi kalau sudah anak-anak sudah kena penyakit liver, kemungkinan faktor genetik, mungkin ada turunan dari orang tuanya. Oke. Baik. Terima kasih Mitra Musim. Tidak terasa Ustadz ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan Mitra Musim yang belum kita jawab. Kalau di depan ini tentang apa ini? Jadi di Mitra Muslim yang kami menyediakan herbal gratis berupa garam ion yang fungsinya adalah untuk menyembuhkan kaki bengkak. Jadi kaki bengkak. Jadi kalau Mitra Muslim yang sekarang ada kakinya bengkak, itu adalah salah satu tandanya ginjalnya bermasalah, jantungnya bermasalah atau prostat. Tapi khusus yang Mitra Muslim yang sakit ginjal ya, nanti disertai dengan data kakinya bengkak bisa mendapatkan garam ion ini, nanti bisa follow ke kami, nanti akan dapatkan herbal ini. Jadi caranya nanti dipakai rendam-rendam, insya Allah beberapa hari kemudian akan akan kempes bengkaknya itu. Dan selain dipakai bisa untuk untuk mengempeskan dari bengkak-bengkak, bisa dipakai untuk penyakit eksim Mas. Jadi yang punya eksim itu bisa dipakai untuk yang punya penyakit sinus juga, bisa dipakai juga untuk orang yang sakit untuk capek-capek, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, atau bisa dipakai juga untuk sebagai media ruqyah. Jadi kalau misalkan sudah diobati medis kok berapa kali kok tidak sembuh-sembuh, kemungkinan ada penyakit non medis. Jadi itu bisa dipakai untuk mandi. Jadi kalau yang belum mendapatkan produknya gratis Mitra Musim, tinggal di follow Instagram saja Ustadz ya, di Tibun Nabawi Holistic Care, atau kalau sekaligus mungkin mau berbekam Ustadz ya, itu harus H-1 reservasi terlebih dahulu. Silakan nanti bisa WA Mitra Musim di 0877 56999337 ya. Sekali lagi di 0877 56999337. Atau kalau mau konsultasi lebih lanjut silakan juga bisa WA ke sana Mitra Musim. Di situ ada reservasi, kemudian juga ada konsultasi terkait tentang berbagai macam penyakit degeneratif Mitra Musim. Sebagai closing Ustadz di malam hari ini, Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah, jadi semua penyakit ada obatnya. Itu sebagaimana tertera dalam Al-Quran sama di hadis Rasulullah. Caranya apa? Ikutin apa yang sudah disunahkan Rasulullah. Salah satunya adalah bekam. Jadi bagi Mitra Muslim yang sekarang lagi sakit-sakitan, ayo coba kembalikan pada yang sudah diajarkan Rasulullah. Rasulullah sudah mengajarkan 1400 tahun yang lalu. Dan sekarang umatnya banyak yang sakit-sakitan, jadi kembali kepada fitrahnya, kembali pada yang diajarkan Rasulullah, insya Allah apa yang diajarkan Rasulullah, insya Allah akan sembuh sebagaimana yang disabdakan. Itu aja. Amin. Insya Allah. Baik. Mohon maaf Mitra Musim, ini ada 2 penelpon, tidak cukup untuk kita terima, tapi insya Allah nanti bisa langsung konsultasi saja, WA-nya nanti kami akan kirimkan Mitra Musim. Jangan lupa nanti bisa di follow Instagramnya Tibun Nabawi Holistic Care, kalau di YouTube-nya sama Ustaz? Sama. Tibun Nabawi Holistic Care ya. Nanti bisa langsung ke Darmo Permai Selatan 17 Ustaz ya, nomor 25 Surabaya. WA saja, lebih mudah Mitra Musim. Makasih Ustaz, semoga sehat selalu Ustaz. Insya Allah kita akan lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Deni Rohmati Mitra Musim di malam hari ini. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.